Kompas Bisnis kembali hadir saudara di hari Jumat ini yang pasti nih menarik jelang akhir pekan. Pengennya sih liburan ya, tapi uang jangan sampai habis alias harus terjaga. Kemudian caranya bagaimana ya dengan investasi walaupun bursa lagi libur ya saudara ya. Tapi kita ngomongin investasi nih. Danantara Indonesia ini katanya kepincut banget sama putaran uang dan makin populernya industri K-pop dan drakor. Hiburan Korea yang mendunia sekarang ini saudara. Memang belum sampai model bisnis seperti apa yang dipilih Danantara. Tapi kalau kita senggol-senggol sama yang namanya K-pop dan juga drakor, wah udah pasti nih ya marketnya gede banget. Dari remaja sampai ibu-ibu rasanya nggak ada yang nggak suka nonton drakor sama boyband K-pop. Kayak misalnya BTS, Blackpink, Seventeen, Song Joong Ki, kemudian Hyun Bin, Kim Seon Ho yang lagi viral, tren senyum sambil megang dadanya. Oke, siapa lagi nih saudara? Mungkin Song Hye Kyo yang mirip seperti teman saya, Adi Larasati, yang usianya nambah, tapi justru semakin kelihatan belia. Aduh, ini pasti deg-degan banget ya sama nama-nama yang saya sebut tadi saudara. Mungkin perasaan berdebar-debar seru seperti ini yang ada di Danantara. Makanya kepincutlah sama industri hiburan Korea yang gemerlap seperti itu. Nah pertanyaannya, ini beneran gak sih kepincut atau cuman gimmick doang? Kalau konteks putaran ekonomi hiburan di Korsel, ini kami punya datanya. Kita ke slide berikutnya. Nah, ini adalah saudara ya, kontribusi K-pop dan juga drakor khususnya ke ekonomi Korea Selatan. Nah, kalau kita ngomongin di tahun 2004 berdasarkan Asia Fund Managers, ini di 2024 ada sumbangan 1,87 miliar dolar Amerika. Luar biasa. Ini yang kita lihat ini adalah kontribusi dari drakor, kemudian series film yang sangat sukses berat. Dan kalau di 2018 ini juga luar biasa angkanya, di angka 9,48 dolar Amerika Serikat. Kemudian, nah ke 2019 ini tahun dimana sangat berat bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi kalau di Korea Selatan saudara, di tahun 2019 lagi COVID-19 itu malah segini angkanya, 12,3 miliar dolar Amerika. Luar biasa. Kemudian di tahun 2022 ini pasca COVID pun ternyata angkanya meningkat tipis gitu ya di 12,45 miliar dolar Amerika. Ini kalau misalnya kita konversi saudara ke rupiah itu nilainya bisa lebih dari 200 triliun rupiah. Nah, bahkan Asia Fund Managers memperkirakan kontribusi K-pop ini mencapai rata-rata 10 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Misalnya nih, kita kalau ngomongin soal si Bangtan Boys alias BTS, ini nih ya kemarin baru kelar wamil, orang-orang pada heboh gitu ya, kelar wamil gitu kan, akhirnya balik lagi ke dunia entertainment. Dari BTS saja saudara, pundi devisa buat Korea Selatan ini mencapai 5 miliar setiap tahun. Luar biasa. Jadi kita perkirakan ke depan bakal terus melesat juga. Kemudian dari musik saudara, kita ke series film. Yang paling kita tahu mungkin ya itulah ada boneka gede, cewek pakai baju oranye, terus dunggul G gitu ya, Squid Game yang udah mau masuk ke season ketiga. Ini juga jadi pemasukan yang luar biasa karena sukses banget di dunia, kemudian yang nonton banyak banget di aplikasi digital berbayar yang juga bisa menjadi pemasukan negara sekaligus pendapatan ekonomi digital. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nah, soal kreativitas kita sebenarnya nggak kalah saudara. Mulai dari musik indie, kemudian fashion clothing, sampai kuliner. Tinggal gimana aja nih negara kita bisa berkompetisi dengan industri kreatif di negara lain. Kemudian siap nggak ya kira-kira investnya sampai ke 1 miliar dolar Amerika Serikat buat industri hiburan musik dan film? Ya kita tunggu saja. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi saudara, selebritas-selebritas di dunia Korean Wave gitu ya, ternyata ada juga mereka-mereka yang menjadi duta besar buat negaranya ke seluruh dunia. Kita ke slide berikutnya. Ini dia nih ya, BTS, bukan behind the scene ya, BTS. Ini salah satu yang bisa
kita anggap sebagai tren Korea yang sangat mengglobal. Luar biasa ini pengaruhnya dari mulai musiknya sampai akhirnya saudara BTS ini juga menjadi duta dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, memang waktu 2021 ini masih fresh di ingatan kita saudara, Kim Namjoon atau RM yang sempat tampil berpidato di sidang umum PBB. Saat itu RM kala itu berbicara mengenai harapan dunia membaik dan anak muda kembali bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19. Kemudian yang berikutnya Blackpink. Nah, ini juga menjadi duta konferensi perubahan iklim PBB tahun 2021. PBB bilang penunjukan artis K-pop Korea ini sebagai bentuk kolaborasi untuk menyebarkan pesan-pesan penting kepada generasi muda dan juga khususnya secara luas ya, tidak hanya generasi muda lewat musik dan juga pengaruh mereka. Nah, mereka di endorse-nya juga gak kaleng-kaleng saudara ya, karena ya itu tadi oleh PBB. Kemudian selanjutnya ada member mahalnya Super Junior ya, Suju. Ini ada Choi Siwon yang mungkin juga berseliweran di televisi kita sebagai duta MSG, duta ini gitu ya. Itu sangat luar biasa pengaruhnya juga di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia memang yang ganteng-ganteng gini nggak bisa kelewatan ya, apalagi ibu-ibu kemudian ciwi-ciwi gitu pasti udah heboh ngeliatin Choi Siwon. Tapi lebih ganteng teman saya, Mario Sarong. Tapi sayang hari ini nggak ada, jadi saya saja hari ini saudara yang menemani Anda. Nah, ngomong-ngomong soal Choi Siwon ini saudara, ini didapuk menjadi duta UNICEF untuk Asia Timur dan juga Pasifik di tahun 2019. Nah, dia fokus buat promosi dan juga perlindungan hak-hak anak. Terus yang terakhir saudara, ada boyband Seventeen. Nah, ini menjadi duta Goodwill Youth Ambassador UNESCO di tahun 2024. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa industri hiburan Korea tidak hanya berkontribusi buat ekonomi negara, tapi juga bisa menjadi alat diplomasi negara. Sekaligus memperkenalkan budaya dan juga kekerenan negara mereka ya di mata dunia. Nah, saudara, ngomongin tadi soal pesonanya yang luar biasa, mulai dari ekonomi yang kemudian terdongkrak gara-gara industri hiburan dan bisa mewakili Korea di mata dunia, ternyata juga menarik Badan Pengelola Investasi Superbadi Danantara yang kemudian kepincut atau terpikat dengan K-pop dan drakor. Nah, ini dalam konteks investasi saudara. Terpesona yang betul-betul terpesona atau cuman gimmick aja sebenarnya? Kita akan bahas usai jeda saudara bersama dengan peneliti ekonomi Selios, Jaya Darmawan, usai jeda berikut. Liburan Let's go! di Kompas TV seru. Mau ikut menjelajah alam atau sekadar staycation sambil rebahan? Boleh.